Itu saya nggak sadar kalau pada diintipin sama tetangga, saya lempar ke badan dia. Saya robek-robek. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman soal pengalaman saya, soal perasaan saya ketika saya menjalani proses menemukan jodoh saya, yaitu Baba Ruby. Kalau gitu, simak terus videonya sampai habis. Nah teman-teman, yang kita tahu setiap lelaki itu pengen banget dapetin wanita yang sempurna. Begitu juga wanita kepengen banget dapetin laki-laki yang sempurna. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau Allah telah menciptakan kita untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Kayak ada nih yang DM ke saya, kayak Mama Ruby, zaman sekarang tuh susah banget ya nyari wanita solehah gitu. Terus ada nih cewek juga yang DM ke saya, Mama Ruby, aduh saya bingung, zaman sekarang tuh susah banget nyari lelaki soleh. Aduh, kata saya, ini kok pada sibuk mencari gitu ya. Seharusnya kan sibuk menjadi. Karena di saat kita berusaha, di saat kita berkorban untuk memperbaiki diri, maka insya Allah, Allah bakal datengin jodoh yang baik juga buat kita. Kayak halnya saya sama Baba Ruby. Itu tuh awalnya saya tuh ragu banget. Bukan ragu yang 100%. Tapi 1000%. Saya tuh ragu banget. Karena nggak kepikiran gitu di otak tuh kalau saya bakal nikah sama orang Saudi. Saat itu tuh, ini orang bener gak sih? Saat baru ngedeketin saya, ini orang bener gak sih? Serius gak sih? Gitu. Terus apa main-main doang? Itu tuh saya saat itu galau banget. Pokoknya itu kepikiran mulu. Sedangkan Baba Ruby nih ngedeketin mulu gitu. Karena kenapa nih teman-teman? Karena kan jogrogan Baba Ruby itu jogrogan, apa sih jogrogan ya? Bahasa Betawi tuh. Jogrogan bukan, penampakan, perawakan. Nah, perawakan. Karena perawakan Baba Ruby kan itu cakep, GR banget nih kalau dia denger. Menurut saya ya, itu cakep. Terus juga Arab itu totok banget ya. Bukan Arab-Arab yang kayak Arab. Bukan kayak Arab-Arab KW dah pokoknya gitu ya. Arab-Arabnya totok banget gitu. Hidungnya mancung gitu. Kalau turun dari pesawat juga hidung duluan kelihatan gitu. Ya pokoknya gitulah, Masya Allah, tabarakallah gitu. Jadi saya tuh nggak ada kepikiran gitu dia bakal masuk kampung saya, Pangkalan Jati gitu. Karena belum ada tuh, saya belum pernah denger gitu ya. Ada orang Betawi di kampung saya gitu nikah sama orang Arab, mungkin sama orang bule ada gitu. Cuman kalau orang Betawi, Pangkalan Jati nikah sama orang Saudi gitu, aduh, udah kebayang pasti geger banget gitu. Ya mungkin sebagian pada mikir, dulu nih Mama Ruby TKW kali ini, TKW ke Arab Saudi gitu. Jadi ketemulah Baba Ruby. Itu banyak juga tuh yang berpikiran kayak gitu. Tapi ya udahlah gitu. Sampai ya saya tuh saking ragunya sama Baba Ruby, itu saya sampai putus nyambung balik lagi, putus nyambung lagi, putus balik lagi. Itu sampai kayak begitu karena saat itu saya tuh nggak mau ngejalanin hubungan yang sia-sia gitu. Karena sebelumnya nih, sebelum Baba Ruby, saya tuh deket sama orang 3 tahun gitu, dan itu duda, punya anak. Dan akhirnya nggak jadi gitu, karena dia itu pelin-pelan, nggak serius. Nanti deh insya Allah saya ceritain ya di next video gitu. Jadi ya itu yang membuat saya ragu. Terlebih dia Saudi. Aduh, ya jangankan beda negara, satu kampung aja laki-laki bisa kabur kan gitu. Jadi aduh, kata saya, susah banget ini dia nyarinya. Kalau misalnya dia misalnya kabur lah, nggak mau tanggung jawab lah, kalau udah punya anak 2, 3 akhirnya cerai, aduh gimana gitu. Itu yang saya pikirin tuh. Aduh, ini bakalan susah nih nanti gue sama dia. Ini bakalan kecewa nih gue sama dia. Itu awal-awal tuh pikirannya negatif mulu sama Baba Ruby gitu. Tapi Baba Ruby tuh terus aja ngejar saya, ngejar saya terus gitu ya. Jadi yang ngejar Baba Ruby, ini bukan saya kepedean ini ya. Tapi emang kenyataan Baba Ruby yang ngejar-ngejar saya gitu. Karena saya tuh kayaknya udah mati rasa gitu sama laki-laki tuh. Cinta tuh kayaknya susah tumbuh lagi gitu. Udah susah percaya sama laki-laki. Itu saya pada saat itu tuh di akhir 2012. Terus ada nih teman-teman, momen di saat saya putus sama Baba Ruby. Baba Ruby itu ke Indonesia tanpa sepengetahuan saya. Jadi ceritanya saya itu putus ada kali sebulan ya. Itu tuh nggak komunikasi, lost contact dah pokoknya gitu ya. Baba Ruby WhatsApp saya nggak bales, telepon saya nggak angkat. Pokoknya saya udah dah, pokoknya pengen ngelupain dia gitu. Gue mau nyari Indonesia aja gitu, yang lokal aja, nggak mau yang Arab-Arab atau bule-bule, nggak mau gitu. Karena bakalan ribet nih urusannya gitu kalau nikah sama orang asing, pria asing gitu. Itu saat itu saya pikirannya, aduh ya Allah. Dan ya itu, padahal saya udah cuekin ya. Itu selama sebulan tuh saya, dia pokoknya ketar-ketir banget dah. Kesian gitu, sebenarnya kesian. Cuman kalau saya misalnya balikan lagi, itu bakal susah lagi saya ngelupainnya. Dia juga susah lagi ngelupain saya gitu. Saya pengen ya udahlah, orang Saudi kan
pasti bakal dijodohin sama sepupunya, sama saudaranya gitu. Lagi ya Allah, Harim Saudi cakep-cakep, ngapa lu milih gua? Itu yang bikin saya ragu, ini orang main-main ini mah gitu. Nah udah tuh, setelah dia sampai di Indonesia, mungkin dia cuma naruh tas doang tuh di sigahnya atau di apartemennya gitu ya. Itu dia nyampe kalau nggak salah zuhur. Terus dia ke rumah saya itu sebelum asar gitu. Dan lucunya lagi, dia itu lewat gang yang nggak biasanya saya lewatin gitu. Jadi tuh di rumah saya tuh ada banyak gang gitu ya. Ada banyak gang dari jalan raya nih. Ada ya 2 gang lah kita taruh gitu ya. Nah gang rumah saya tuh di sini gitu. Yang biasa saya lewatin sama dia tuh di sini. Nah dia lewat gang sebelah gitu. Qadarullah dia itu pag-pagan apa ya? Pas-pasan sama keponakan saya. Keponakan saya itu lagi mau belanja kalau nggak salah sama suaminya sama anaknya gitu ya. Kaget dong gitu. Hah, itu om ini lah, kok om ada di Indonesia gitu? Kok biasa kan saya status gitu ya di keluarga udah pada tahu nih, dengerlah kabar kalau misalnya Baba Ruby tuh mau ke Indonesia, biasanya begitu saya ngasih tahu gitu ke keluarga. Nah ini kok nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Kok om tiba-tiba ada di Indonesia gitu? Pikiran keponakan saya. Terus keponakan saya negor, om gitu. Kirain keponakan saya itu tahu kedatangannya Baba Ruby. Padahal saya nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya mungkin dia udah sampai di supermarket ya belanja. Dia WA saya lah nih keponakan. Anti, itu om kesini ya gitu. Om, enggak, saya bilang gitu. Masa sih enggak? Iya, aku ketemu tadi pas-pasan di gang ini sama om gitu. Pakai baju kuning, dia tuh pakai baju kuning, suka banget pakai baju kuning. Saya hadiahin tuh baju ya, kaos. Aku lihat kok anti gitu. Bener itu om gitu, om ini gitu ya. Ya Allah, masa sih dia kesini gitu? Itu dia belum nyampe rumah tuh. Mungkin dia lagi pokoknya jalan kaki. Dia kan dari gang ya lumayan jauh lah kalau misalnya lewat gang yang kedua itu gitu. Akhirnya udah, saya lagi di kamar, abang saya datang. Ivana gitu. Itu tuh, ada itu tuh si Arab gitu ya. Ada si Arab itu depan pintu. Hah? Depan pintu. Saya kaget dong. Masa sih Iya. Coba-coba lo keluar dulu gitu kata abang saya nih. Akhirnya saya ngintip tuh, ngintip bahasa Betawi itu ngintip. Saya ngintip dia tuh di hordeng. Lah, benar itu dia gitu ya. Di depan pintu, bukan di depan pintu banget. Jadi tuh saya antara rumah sama masjid ada pelataran. Nah, dia di situ tuh di bawah pohon rambutan ya, rambutan ciplat. Dia di situ, kata saya. Lah, ini dia kok kesini. Selama sebulan gue cuekin, akhirnya dia ke Indonesia nekat. Bujuk dah. Gimana ini gitu kan. Akhirnya udah, saya kesel ya. Ini orang gue dicuekin, maksudnya gue udah gak bales, maksudnya udahlah nafsi aja gitu ya. Udah biar supaya dia kesel. Tahu nggak saya ngapain? Aduh, bukan saya suruh masuk, bukan saya suruh minum, bukan saya senyum, malah saya kesel banget saat itu ya. Ini orang nggak ada malunya gitu ya. Gue dicuekin masih tetap kesini, udah gitu kesini nggak ngomong-ngomong gitulah. Saya nggak tahu karena mungkin saya blok saat itu ya. Mungkin dia SMS nelpon pengen ngasih tahu kalau gue pengen ke Indonesia gitu. Saya nggak tahu dah pokoknya. Udah tuh akhirnya saya pergi ke kamar saya nyari foto saya berdua dia, saya robek-robek. Ini maaf banget ya, aduh saya kalau ingat itu jahat banget ya. Enggak, kalau misalnya tahu itu jodoh saya gitu, saya nggak bakal begitu gitu ya. Aduh, akhirnya saya robek-robek tuh teman-teman foto, saya robek-robek kecil-kecil gitu. Saya keluar. Saya aurin ke badan dia. Aurin apa ya? Saya lempar ke badan dia. Oh no. Ya Allah, jahat banget ya. Maksud saya tuh biar supaya tuh dia tahu kalau gue tuh udah gak mau sama lu gitu. Aduh, jahat banget ya pokoknya. Aduh. Terus tahu nggak? Itu saya nggak sadar kalau pada diintipin sama tetangga. Jadi tetangga saya tuh, karena ini rumah saya, sekeliling rumah saya tuh ya sepupu-sepupu saya gitu ya. Pokoknya saudara-saudara dari Nya, dari Baba tuh, bukan tetangga sih. Jadi pada ngeliat gitu. Nah itu Ivana ngapain gitu. Kok kayak lagi kesel gitu. Pada ngeliat begitu dari hordeng doang. Pada ngeliatin dari apa sih? Syubak tuh apa sih? Dari jendela gitu ya. Kesel banget abisnya gitu ya. Udah, saya masuk lagi, saya tutup pintu tuh. Terus saya ngintip gitu. Dia mau ngutin Baba Ruby, mau ngutin apa sih? Foto. Aduh, saya jadi sedih deh. Mungutin foto, dipungutin, udah dikantongin sama dia. Saya ngintip dari hordeng. Saya tuh perasaan saat itu ya, ada kesian, ada gue jahat amat, tapi kok dia nggak ngerti dibilangin, gue udah nggak mau sama lu gitu, nggak paham gitu.
kita udah maki-maki kayak apa juga nggak paham. Kok malah nggak menjauh, malah makin deket, malah nyecer mulu gitu ya. Akhirnya udah tuh, nggak lama dia nggak ada. Mungkin ke masjid kali ya, sholat gitu. Akhirnya saya udah ke kamar, empok saya udah tuh sama abang saya nyamperin saya ya. Lo nggak boleh begitu, saya dinasehatin. Nggak boleh begitu lo, orang jauh-jauh, bukan disuruh masuk, bukan kasih minum. Kata abang saya begitu, saya diomelin dan dinasehatin. Lah habisnya udah tahu saya udah nggak mau sama dia gitu. Dia masih kesini aja udah gitu nggak ngomong-ngomong gitu. Udah gitu ke rumah tanpa sepengetahuan saya gitu ya. Kan maksudnya malu gitu sama sepupu-sepupu pada ngeliatin gitu ya. Nggak apa-apa lo pakai amat mikirin orang katanya gitu. Udah suruh masuk, kesian. Kalau bisa mah kita jangan nyakitin hati orang gitu kata abang saya. Terus kata empok saya, iya lo jangan begitu. Udah suruh masuk, kesian, sini gue yang nemenin gitu kata empok saya. Namanya di Indonesia mah ya ada tamu, kita mah nemenin aja, nggak pakai laki-laki perempuan gitu ya. Udah suruh masuk. Nggak mau, saya nggak mau nyuruh dia masuk. Lu jangan keras begitu jadi perempuan, lu nggak mikir kalau abang lu digituin ntar sama perempuan lain, sama orang gitu. Saya langsung tek aja hati saya. Akhirnya udah tuh yang nyamperin abang saya, disuruh masuk, cuman dia duduk di teras aja gitu. Maksudnya tahu diri juga Baba Ruby nggak mau masuk ke ruang tamu. Cuman mukanya katanya lusuh banget. Lo kesian banget anak orang jauh-jauh. Ditanya-tanya dah tuh, saya mah di kamar udah bodo amat. Pokoknya saya udah nggak mau dah nikah sama orang asing gitu. Pikiran saya mah saat itu gitu. Gue nggak mau sama orang Arab, orang bule gue nggak mau gitu. Kalaupun orang Arab ya orang Arab Indonesia aja gitu. Udah tuh, pokoknya dramatis banget lah itu, kayak di sinetron juga sih. Bener-bener ya teman-teman, bener-bener itu tuh sampai siapa ya, sepupu saya tuh ngelihat gitu dari hording. Pas saya udah beberapa hari itu kemarin ngapa lo gitu, pada negor, saya malu banget dah. Lo ngapa itu, orang kagak disuruh masuk, diledekin begitu. Pokoknya pada gempar ya, dari mulut ke mulut ya, namanya saudara gitu ya. Cuman ya emang saya keterlaluan sih. Foto pakai dirobek, saya kebanyakan nonton itu sih. Kebanyakan nonton sinetron deh ya Allah. Padahal mah itu pasti sakit banget ya hatinya Baba Ruby gitu. Tapi dia nggak nyerah gitu. Ini maaf ya, saya ngebahasain Baba Ruby dia gitu ya. Bukan berarti saya nggak sopan gitu. Seharusnya kan beliau. Cuman kayaknya ribet banget gitu ngomong beliau gitu. Tapi ya udahlah, yang penting kan niat saya gitu ya. Pokoknya intinya saya nggak nemuin tuh. Yang nemuin abang saya. Jadi abang saya yang apa sih, ngobrol gitu. Ya campur-campur, ada Arab, ada Inggris, ada Indonesia, kata dia gitu. Ditanya-tanya, lu nyampe kapan? Emang adek gua nggak tahu lu mau kesini gitu. Terus kata Baba Ruby, nggak tahu, gue surprise gitu. Mungkin dipikir Baba Ruby tuh saya marah. Terus dengan dia surprise kayak gitu, terus saya jadi baik gitu. Dia nggak nyangka kalau saya tuh tambah marah gitu. Ya Allah, kata saya, ini orang nekat amat gitu. Apa bener-bener dia serius sama gua gitu. Itu Baba Ruby kayak begitu aja saya masih ragu teman-teman. Aduh, kata saya itu nggak tahu deh. Perasaan saya itu pokoknya intinya saya pengen nikah sama orang Indonesia aja gitu. Itu saat itu udah mantep gitu, pengen nikah sama orang Indonesia, hatta orang Arab juga ya Indonesia aja gitu. Supaya itu nanti ngedeketin mertua tuh gampang, mau pulang kampung juga ya deket gitu. Itu pemikiran saya saat itu. Terus ditambah lagi nih, kenapa saya makin ragu? Karena banyak dari teman-teman saya bilang, jangan sampai deh lo nikah sama orang Saudi. Mereka tuh keras, mereka tuh temperamen gitu. Mereka tuh darah tinggi, pokoknya jelek-jelek semua lah tentang orang Saudi. Itu pemikiran teman saya. Sampai ada yang bilang, ya paling mah lo kalau misalnya nikah sama dia, paling lama-lama 3 tahun cerai. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Karena dia kan jauh, udah gitu harem Saudi kan pada cakep-cakep nah. Pada bilang kayak gitu, coba. Itu gimana saya pengen yakin sama Baba Ruby gitu. Sedangkan teman-teman saya nggak ada yang ngedukung, nggak ada. Pada ragu gitu. Saudara saya aja, maksudnya sebagian keluarga saya itu pada ragu saya nikah sama Baba Ruby. Pada ketakutan saya cerai. Gitu. Sampai saya tuh ngomong, sebelum Baba Ruby kesini, saya tuh mau nikah gitu sama abang saya. Terus abang saya bilang, ya gue sih nggak apa-apa. Itu kan hidup lu yang milih kehidupan lu yang jalanin kehidupan lu. Tapi mantar kalau ada apa-apa, lu juga yang tanggung jawab sendiri. Keluarga mah udah pada ngebilangin gitu. Abang saya ngomong, saya makin drop aja tuh, ya Allah ini gimana gitu. Terus akhirnya Baba Ruby itu saat itu 2 minggu dia di Jakarta gitu. Dia itu ke rumah temennya ternyata. Maksudnya ngabisin waktunya di rumah temennya nih, di daerah Tebet gitu. Akhirnya temennya sampai nelpon saya, sampai WA saya. WA saya nggak balas, akhirnya temennya telepon.
please angkat gitu ya, tolong angkat. Akhirnya saya angkat. Iya kenapa? Ya lu kesian, lu ada apa? Kesian nih anak orang, lu kerja begini, emang salah dia apa gitu. Lu temuin lah baik-baik, jangan menghindar kayak begini. Dia tuh dari jauh, bukan dari deket, perlu waktu, tenaga, udah berkorban banget buat lu kenapa nggak ada perasaannya? Sampai begitu temennya ngomong. Aduh, kata saya ini udah, temennya udah ikut campur lagi, saya makin kesel aja saat itu ya. Kesian banget katanya, dia tuh jadi nggak makan, jadi diem aja kayak ayam disiram air panas katanya gitu. Saya, ya Allah, nih orang kesian amat ya, gue jahat amat ya, gue kayak sombong banget gitu ya. Jadi saya ingat saat itu tuh omongan ibu saya gitu, jangan pernah nyakitin orang, apalagi nyakitin laki-laki, takutnya karma, takutnya saya malah jodohnya jauh gitu kalau saya nyakitin hati orang gitu. Masa Allah deketin jodoh, ada orang yang ngedeketin elu tapi elunya jahat sama dia gitu, takutnya malah nanti nggak dapet jodoh sampai tua gitu. Saya itu, nyak saya ngomong kayak begitu. Akhirnya udah tuh, oh ya udah sini saya ngomong. Akhirnya saya ngomong tuh, iya ada apa, pokoknya gitu ya. Seneng banget kali itu ya, saya akhirnya ngomong, iya kenapa? Saya masih angkuh-angkuh gitulah, sok-sok jual mahal gitu. Iya kenapa? Iya kata dia minta maaf. Maaf kata dia gitu, gua nggak ngomong-ngomong ini gitu. Ya akhirnya udah, saya ketemuan di restoran tuh sama temennya bertiga, diem-dieman aja. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol ya udah baik lagi tuh. Lu jangan kayak gitu lagi kata dia gitu. Ya pokoknya Mbak Baru nggak pernah ngomong apa-apa sih dia, disakitin diem aja. Makanya ya Allah, ini laki-laki sabar amat gitu ya. Sedangkan saya kan orangnya keras gitu, saya tuh orangnya emosian dulu ya gitu, tapi sekarang udah berkurang lah alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, bertambah umur ya, orang kan berubah ya gitu. Ya udah akhirnya bayan. Jadi gitu teman-teman. Jadi sepelintir kisah saya, perjalanan saya menemukan jodoh. Jadi emang bener ya, ada kata-kata tuh, jika dua orang ditakdirkan untuk bersama, maka dari sudut bumi manapun mereka berasal, mereka pasti bertemu. Itu bener banget. Saya mah di mana gitu ya, dia mah di Saudi. Saya mah di Pangkalan Jati, di ujung-ujung pinggir-pinggiran res-resan di Jakarta istilahnya gitu. Dia mah di Saudi mana, di Madinah gitu. Tapi Allah temuin gitu ya, subhanallah gitu. Karena emang ya jodoh, kalaupun kita genggam kuat-kuat, kayak kita pegang kuat-kuat, kalau dia bukan milik kita, tuh bakal lepas juga. Istilahnya bakal putus juga. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita emang udah tolak dia berkali-kali, kita udah caci maki dia berkali-kali, tapi kata Allah dia buat kita, ya pasti datang lagi tuh orang gitu. Mau kita miskin, mau kita kaya, mau dia deket, mau jaraknya sejauh apapun gitu. Kalau emang kata Allah jodoh, ketemu tuh. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah di saat doa-doa kita belum terkabul. Jangan menyerah di saat doa-doa kita belum diijabah sama Allah. Karena kalau kita mampu bersabar, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita mau. Ingat, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan pernah khawatir soal jodoh. Karena sesuai dengan janji Allah, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi mungkin buat kalian yang belum punya jodoh sampai sekarang, umurnya mungkin 40, 45, 39, 30, belum dapat jodoh sampai sekarang, jangan pernah menyerah. Doa terus. Jadi Allah itu maha baik. Allah itu punya rencana yang terbaik untuk masing-masing hambanya. Jadi jangan pernah takut sama rencana Allah. Karena kehidupan kita Allah yang tahu. Jadi berserah diri aja sama Allah. Gitu. Ini semua saya ngomong untuk nasihat ke diri saya, dan saya bicara ini juga berdasarkan pengalaman saya teman-teman, gitu, berdasarkan proses hidup saya sampai detik ini, gitu. Jadi semangat lagi buat teman-teman, ayo dandanan cakep, apalagi kita tuh perempuan gitu, harus merawat diri gitu, bukan dari luar aja, tapi juga dari dalam, kayak minum vitamin, kayak Mama Ruby nih, minum vitamin C, minum vitamin D, karena di sini kan kita jarang keluar rumah gitu ya, jadi ya minum vitamin vitamin D untuk tulang itu. Jadi dari luar juga cakep, dari dalam juga cakep gitu. Karena kalau misalnya perasaan kita nggak enak, hati kita nggak enak, itu ngaruh ke badan, ke muka teman-teman. Nggak mau kan muka kita terlihat cepet tua gitu ya. Ya Allah, jangan lupa juga olahraga lah, walaupun seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Oke, jadi sekali lagi tetap semangat buat teman-teman subscribernya Doro Bisa yang udah subscribe. Terima kasih, yang nonton doang nggak subscribe ya terima kasih, tapi kalau bisa subscribe lah. Gitu. Jangan lupa juga follow Instagramnya Doro Bisa ya, siapa tahu ada
pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab dan mungkin itu jawaban yang selama ini kalian mau tanyain gitu. Oke, jadi jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang, nggak ada orang yang akan lagi sekolah. Supaya kami semangat buat video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ma'assalamah.